Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 21 Juli 2023. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Roma 7 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6, yang demikian bunyinya. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, dalam dunia pendidikan anak masa kini gencar dikampanyekan untuk menghindari kata jangan, khususnya ketika berhadapan dengan anak-anak di bawah usia 9 tahun. Hal ini dikarenakan anak usia 9 tahun ke bawah berpikir sangat konkret, sehingga kata jangan justru akan memicu mereka untuk melakukan hal konkret yang mengikuti kata tersebut. Contohnya, ketika ada larangan jangan lompat-lompat di atas kasur, maka ada semacam keinginan yang membuat mereka justru akan lompat-lompat di atas kasur. Oleh sebab itu, alih-alih sebuah larangan, orang tua diajak untuk menggunakan kalimat yang positif. Misalnya, ayo turun, kita bermain di lantai. Di sini lebih menyenangkan. Kalimat positif inilah yang membuat anak-anak tidak terpicu untuk melakukan hal yang sebaliknya. Dalam keseharian kita, nyatanya tidak hanya anak-anak yang terpicu untuk melakukan tindakan sebaliknya dari sebuah larangan. Orang dewasa pun seringkali juga terpicu pada sebuah larangan. Oleh sebab itu, dalam perikop hari ini kita ditunjukkan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan umat di Roma akan keistimewaan mereka sebagai umat Tuhan. Mereka tidak lagi terikat hukum Taurat, karena mereka sudah menjadi milik Kristus Yesus. Yang dikehendaki Tuhan adalah melakukan firman-Nya dengan ketulusan hati tanpa paksaan. Kalau selama ini mereka berusaha menaati larangan-larangan dalam hukum Taurat, bahkan ada yang justru terpicu untuk melakukan apa yang dilarang itu, kini melalui berita Injil, mereka menerima perintah langsung dengan lebih positif. Ajakan untuk hidup di dalam roh serta melakukan kehendak Tuhan seperti kasihilah, layanilah, tolonglah yang menjadi perintah baru bagi mereka. Jemaat yang terkasih, hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 mendatang adalah Hari Anak Nasional. Mari kita menggiatkan semangat positif dalam persekutuan kita, terkhusus kepada anak-anak. Kita berjuang bersama untuk lebih banyak menggunakan kata-kata yang positif ketika menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita. Mari kita lakukan atas dasar kesadaran bahwa seperti halnya kasih Tuhan Yesus yang memerdekakan, maka kita pun juga diutus untuk saling memerdekakan dari sikap-sikap yang memaksa. Setiap pribadi berhak
berpikir secara mandiri untuk melakukan sebuah tindakan tertentu, termasuk anak-anak. Selamat berkata positif. Tuhan memberkati setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh mengucap syukur Tuhan telah membebaskan kami dari belenggu-belenggu hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Tuhan telah mengirimkan Roh-Mu, mengajarkan kami untuk boleh menjadi manusia yang baru, yang saling memerdekakan. Ajar kami juga Tuhan untuk memakai mulut setiap kami dalam menyampaikan kata-kata yang positif bagi anak-anak kami. Tuhan, pimpin kami terus untuk dapat berubah menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang semakin berkualitas di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.